Sepasang suami istri ditangkap anggota Satreskrim Polres Ciamis, Jawa Barat karena mencuri mobil tetangganya. Mirisnya, saat melakukan aksinya, sang istri sedang hamil 8 bulan. Modusnya, dengan memperdaya korban untuk menginap bersama di hotel. Saat korban tertidur lelap, pelaku mengambil kunci mobil, ponsel, dan uang tunai 2,3 juta rupiah. Ia kemudian kabur bersama suaminya yang sudah menunggu di luar hotel. Kendaraan hasil kejahatan itu dijadikan jaminan untuk meminjam uang di Jakarta. Uang tersebut kemudian digunakan untuk biaya persalinan dan juga untuk modal suami yang kecanduan judi online. Langsung mengambil handphone, uang tunai, dan kunci mobil milik korban yang disimpan di meja kamar hotel. Setelah berhasil membawa handphone, uang tunai dan mobil milik korban, barang tersebut langsung diserahkan kepada saudara Tandi dengan tujuan akan dijual. Yang mana pada saat itu saudara Tandi Sudirman sudah menunggu di sekitar TKP. Bersama bayinya yang baru berusia 14 hari, sang istri kini ditahan di rumah tahanan khusus Dinas Sosial. Sementara suaminya mendekam di sel tahanan Polres Ciamis, Jawa Barat. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim melaporkan. Dua orang komplotan curanmor membawa kabur motor milik seorang ibu pedagang es keliling di Jalan IKPN Gang Haji Marjuki Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Para pelaku dengan cepat membawa kabur motor saat pemiliknya sedang bersiap untuk berjualan. Mirisnya, motor yang hilang merupakan satu-satunya kendaraan yang digunakan pemiliknya untuk menyambung nafkah keluarga. Saat datang ke kantor polisi, korban justru mendapat kejutan. Ia mendapatkan ganti motor baru dari Kapolsek Pesanggerahan. Satu kaget, yang kedua bicara saya lagi ganggu di DM, di WhatsApp, nggak tahu di intinya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Dukungan kebaikan. Kali beliau berpikir Kapolsek kepada warganya yang menderita, artinya yang kena musibah. Karena motor ini motor satu-satunya yang dipakai untuk mencari nafkah oleh ibu. Meski motor korban telah diganti, polisi tetap memburu pelaku. Dari Jakarta, Helmi Sanjang News melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, sindikat penjualan bayi ke Singapura ternyata telah menjual 43 bayi. Sementara dari hasil penyidikan, hanya 8 bayi yang bisa diselamatkan. Anggota Polda Jawa Barat terus menyelidiki kasus penjualan bayi dengan modus adopsi bayi ke Singapura. Setelah menetapkan 20 orang sebagai tersangka, polisi kembali mengungkap fakta baru. Sebanyak 43 bayi telah dijadikan objek transaksi jual beli. Bayi dijual ke Singapura dihargai $20.000 Singapura. Sementara di Indonesia sekitar 10 hingga 15 juta rupiah. Dari total 43, 8 bayi berhasil diselamatkan. 17 bayi dijual ke Singapura dan sisanya dijual di dalam negeri. Ironisnya, 1 bayi meninggal dunia karena sakit. Bayi-bayi tersebut berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta Pontianak. Yang lokal ini kita sedang dalami ya, karena kita sementara kemarin masih konsentrasi untuk yang jaringan internasional. Nanti kita kembangkan juga bayi-bayi yang terkait dengan jaringan lokal, karena dari keterangan tersangka ini ternyata sumber bayi tidak cuma dari Bandung saja, tapi juga dari daerah lain. Dari 20 tersangka, 1 orang merupakan otak pelaku utama penjual bayi. Hingga kini, polisi masih berupaya melacak orang tua dari bayi yang menjadi korban. Sejauh ini, Polda Jabar baru berhasil menjangkau orang tua dari 2 bayi. Dari Bandung, Jawa Barat, Moji Prayitno melaporkan. Ya, pemirsa, seorang mantan guru di Lampung Selatan, Lampung ditangkap polisi usai dilaporkan melakukan tindakan asusila terhadap anak laki-laki di bawah umur. Pelaku memperdaya korban setelah ditraktir makan bakso. Tersangka HS ditangkap lantaran melakukan aksi asusila terhadap anak laki-laki berusia 13 tahun. Aksi bejat pelaku yang pernah menjadi guru ini terjadi sejak Maret 2025 di sebuah musola di SPBU di Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung, Lampung. Modusnya, pelaku membujuk korban dengan cara mentraktir makan bakso usai sholat. Kepada polisi, pelaku mengaku terpengaruh akibat sering menonton video porno sesama jenis di salah satu platform media sosial.
selesai melaksanakan sholat Jumat, pelaku mengajak korban untuk makan bakso bersama. Dan itu sudah dilakukan menurut pengakuan korban 15 kali. Melakukan hal tersebut karena sering melihat video porno. Saat ini, polisi masih menyelidiki kemungkinan ada korban lainnya. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi melaporkan. Bupati Kabupaten Pati memohon permintaan maaf kepada warganya perihal perkataannya yang dinilai menentang massa untuk berdemo kenaikan pajak PBB dan perkotaan. Bupati Pati, Sudewo meminta maaf terkait ucapannya yang terkesan menantang masa untuk berdatangan berdemonstrasi menolak kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan hingga 250%. Dari pernyataan itu, Sudewo juga tidak bermaksud untuk menantang rakyat. Yang kedua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya. 5.000 silahkan, 50.000 masa silahkan. Saya tidak menantang rakyat. Sama sekali tidak ada maksud untuk menantang rakyat. Mosok rakyatku tak tantang. Saya hanya ingin menyampaikan supaya demo tersebut berjalan lancar dan betul-betul murni tuntutan aspirasi, bukan karena ditumpangi pihak-pihak tertentu. Mas, apa salah kami? Salah kami apa? Kami di sini mau menyampaikan aspirasi ya. Jangan semena-mena. Kita takut. Aku tidak takut. Terserah. Jangan 50.000. Sama saya saja. Bertempkan. Pak Polisi. Sebelumnya, aksi demo penolakan kenaikan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan di barat laut Simpang 5 Pati, Jawa Tengah ricuh. Adu mulut terjadi antara pendemo dengan anggota Satpol PP lantaran donasi yang mereka galang diangkut paksa. Selain itu, pernyataan Bupati Pati sempat viral di media sosial terkait demo penolakan kenaikan PBB dan bangunan perkotaan dianggap menantang hingga membuat warga marah. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga dibantu tim damkar berupaya mengevakuasi seekor sapi yang terjebak di dalam sumur sedalam 3 meter di Desa Baun Bango, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Petugas mengisi air ke dalam sumur agar sapi mengapung. Setelah itu, sapi diikat dengan tali dan secara perlahan ditarik keluar dari sumur. Setelah berhasil dievakuasi, sapi berukuran besar tersebut diserahkan kepada pemiliknya untuk dibawa ke kandang. Dari Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda 3 rumah di Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Api cepat membesar dan merembet ke 2 rumah lainnya. 2 mobil yang terparkir juga ikut terbakar dalam peristiwa ini. Seorang pemilik rumah dilarikan ke rumah sakit akibat syok dan sesak nafas. 1 petugas damkar juga terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena kehabisan oksigen saat bertugas di tengah api. Rumah yang terbakar meliputi 2 milik warga setempat dan 1 milik tetangga mereka. Dugaan sementara kebakaran diduga berasal dari kompor yang lupa dimatikan saat memasak. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.